Berita Israel. Selamat menyimak. Israel, you are not alone. First, that if there have been acts that may be characterized as genocidal, then they have been perpetrated against Israel. If there is a concern about the obligations of states under the Genocide Convention, then it is in relation to their responsibilities to act against Hamas's proudly declared agenda of annihilation, which is not a secret and is not in doubt. Astonishingly, the court has been requested to indicate a provisional measure calling on Israel to suspend its military operations. But this amounts to an attempt to deny Israel its ability to meet its obligations to the defense of its citizens, to the hostages, and to over 110,000 internally displaced Israelis unable to safely return to their homes. Ultimately, entertaining the applicant's request will not strengthen the commitment to prevent and punish genocide, but weaken it. It will turn an instrument adopted by the international community to prevent horrors of the kind that shocked the conscience of humanity during the Holocaust into a weapon in the hands of terrorist groups who have no regard for humanity or for the law. Israel mengatakan Afrika Selatan telah memutarbalikkan kebenaran dalam kasus Gaza di Mahkamah Internasional, yang menuduh Israel melakukan genosida. Israel menyampaikan pembelaannya di pengadilan sehari setelah Afrika Selatan menyampaikan kasusnya. Di luar gedung Mahkamah Internasional, polisi membuat garis polisi untuk memastikan kelompok-kelompok yang bersaing berada dalam jarak yang jauh. Di satu sisi, bendera Palestina dikibarkan di bawah layar besar yang menyiarkan siaran langsung dari ruang sidang. Spanduk-spanduk yang dibentangkan memperlihatkan gambar Nelson Mandela, merujuk pada persamaan yang dibuat oleh tim hukum Afrika Selatan antara situasi di Gaza dan era apartheid di Afrika Selatan. Beberapa ratus meter jauhnya, sebuah meja simbol Sabat telah diletakkan. Foto-foto ditempel di bagian belakang kursi kosong, yang menunjukkan lebih dari 130 warga Israel yang masih disandera oleh Hamas, yaitu kelompok organisasi terlarang, sebagai kelompok teroris, oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan negara lain. Afrika Selatan menegaskan bahwa Israel melanggar Konvensi Genosida 1948, yang ditandatangani oleh kedua negara, dan mewajibkan para pihak untuk mencegah terjadinya genosida. Israel telah melancarkan perang melawan Hamas sebagai kelompok penguasa di Gaza, sejak tanggal 7 Oktober ketika ratusan anggota bersenjata Hamas menyerbu Israel, menewaskan sekitar 1.200 lebih orang dan menyandera sekitar 240 lainnya ke Gaza. Anggota keluarga para sandera berada di ruang sidang Mahkamah Internasional untuk mendengarkan pernyataan Israel mengenai kasusnya. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 23.350 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah dibunuh oleh Israel dalam perang tersebut. Dalam pidato pembukaannya pada hari Jumat, Tal Baker mengatakan kepada pengadilan bahwa meskipun penderitaan warga sipil adalah hal yang tragis, Hamas berusaha untuk memaksimalkan kerugian sipil bagi warga Israel dan Palestina, bahkan ketika Israel berupaya untuk meminimalkannya. Baker menuduh Afrika Selatan melakukan upaya untuk mempersenjatai istilah genosida terhadap Israel. Dia mengatakan bahwa Afrika Selatan juga berusaha menggagalkan hak bawaan Israel untuk membela diri, dengan mencoba membuat pengadilan memerintahkan Israel menghentikan operasi militernya terhadap Hamas. Pada hari Kamis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kemunafikan Afrika Selatan sangat tinggi. Netanyahu mengkritik negara tersebut karena gagal menanggapi kekejaman di Suriah dan Yaman yang dilakukan oleh mitra Hamas. Hari ini kita melihat dunia yang terbalik. Israel dituduh melakukan genosida, padahal mereka berjuang melawan genosida, tambah Netanyahu. Juru bicara Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa Sunak yakin kasus Afrika Selatan sepenuhnya tidak dapat dibenarkan dan salah. Pemerintah Inggris mendukung hak Israel untuk membela diri dalam kerangka hukum internasional, katanya. Apa yang akan disampaikan di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida hanya sebatas opini, meski diawasi dengan ketat. Keputusan akhir mengenai hal ini bisa memakan waktu bertahun-tahun,
meskipun pengadilan dapat mengambil keputusan lebih cepat mengenai permintaan Afrika Selatan, agar Israel menghentikan kampanye militernya.